Dalam persekutuan bersama Tuhan di dalam bait-Nya yang kudus, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat 1 hingga ayat 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Dari Sion, puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Demikianlah firman Tuhan Allah, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Tuhan Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih kepadamu atas berkat-Mu yang tak ternilai dalam hidup kami. Engkau tidak meninggalkan kami sendirian di dunia ini. Roh-Mu yang kudus Engkau berikan menjadi milik kami yang paling berharga. Roh-Mu senantiasa menyertai gereja-Mu di dunia ini, supaya mampu menyaksikan nama-Mu dalam keadaan apapun. Engkaulah Allah yang kami sembah dan kami puji untuk selama-lamanya. Kami sampaikan doa permohonan kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 234 ayat 1 dan ayat 2. Di hari
Dengarlah hukum Taurat Tuhan dalam perayaan hari turunnya Roh Kudus pada hari ini yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 2 ayat 11. Demikian tertulis, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Marilah kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah melakukan sesuai dengan. Amin. Kita memuji Tuhan dan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 424 ayat 2 dan ayat 4. Marilah kita berdoa, memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil, menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kasihanilah kami orang Oh
kami sering jadi korban yang terkini di masa. Kami tidak menjadi istri yang terpuji, justru sebaliknya selalu memuji diri sendiri. Sering perkataan yang kami ucapkan tidak berhenti, sehingga membuat persekutuan yang damai menjadi. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang. Ya Tuhan, kami para generasi muda adalah bunga dalam gereja-Mu, tapi hati dan perbuatan kami sering tak secantik dan seharum bunga. Kami sering tidak menghargai orang tua kami, sebab kami pikir pendidikan dan pengetahuan kami jauh jenuh lebih tinggi dari mereka. Seringkali orang tua kami menangis karena perbuatan kami yang tidak benar, karena mengikuti nafsu dunia ini. Waktu kami terbuang sia-sia, ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Dimuliakan Tuhan Yesus, Ku insaf bangsaku, dibuka Tuhan Yesus. Dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kasumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 237 ayat 1 dan ayat 2. Kau pemimpin
Marilah kita membaca epistel untuk hari ini, yaitu dari kitab Yohanes pasal 7 ayat 37 hingga ayat 39a. Kita membacanya dengan responsoria. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 102 ayat 2 dan ayat 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengar warta jemaat untuk minggu ini. Shalom. Marilah kita mendengarkan warta gereja kita minggu ini.
Minggu kita hari ini adalah Minggu Pentakosta pertama atau Parningotan Ari Hasasaur Nitodi Porbadia. Topik minggu kita hari ini adalah hidup dalam Roh Tuhan. Kita perhatikan poin 2.2, Sermon Week. Sermon Week pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 pukul 19.00 Week 1 di rumah keluarga Nyonya CH Simanjuntak Boru Napitupulu yang beralamat Jalan Baros Utama. Pada hari Kamis 9 Juni 2022 pukul 19.00 WEK 2 di rumah keluarga G. Pardede Situa HM Boru Tampu Bolon yang beralamat Jalan Lurah Cimahi. Kita perhatikan poin 4 diakonia, poin 4.1 seksi pendidikan. Sehubungan berakhirnya pembelajaran PAK tahun 2021 sampai tahun 2022, maka seksi pendidikan dan guru-guru PAK mengundang seluruh siswa PAK dari kelas 1 sampai dengan kelas 12 untuk menghadiri kegiatan tahun PAK sekaligus pengumpulan soal PAK penilaian akhir tahun ke guru masing-masing pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 waktu pukul 13.00 WIB, tempat Gedung Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi. Setiap siswa-siswi memakai seragam batik sekolah masing-masing. 5. Pemberitahuan. 5.1 Baptisan Kudus Pandidion Nabadia. Pada hari ini Minggu 5 Juni 2022 gereja kita akan melaksanakan baptisan kudus atau Pandidion Nabadia dalam ibadah Minggu siang kepada keluarga Gelubis Boru Gultom WEK 6. 5.2 Perayaan Pentakosta pertama dan kedua. A. Pada hari ini Minggu 5 Juni 2022, gereja kita melaksanakan ibadah perayaan Hari Pentakosta atau Parningotan Hari Hasasaurni Tondi Porbadia pertama. Ibadah seperti biasa dan 3 kali kebaktian, ibadah pagi, siang, dan sore. Dan dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan Nabarboho untuk keperluan sending HKBP. B. Pada hari Senin 6 Juni 2022 adalah hari perayaan Pentakosta, yang kedua hari Parningotan Hasasaur Nitodi Porbadia. Gereja kita akan melaksanakan ibadah masuk pukul 19.00 WIB. Dan akan dalam kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan Namarboho untuk keperluan keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan KPKC HKBP. Dimohon kepada seksi-seksi untuk mengisi kor dalam ibadah tersebut. Poin 5.3 Pemberkatan nikah warta pertama. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Riko Rafael M. Sitompul, putra dari Bapak Beni Sitompul, Ibu Erna S. Boru Simatupang yang beralamat di Cisangkan Hilir, RT 6,
RW 19, anggota Jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi, WEK 5, dengan Saudari Indah Juwita Ruth Sahanaya Cahaya IG, putri dari Bapak Sinar Lumban Gaul almarhum, Ibu Tiosi Tumorang almarhumah, yang beralamat Jalan Amir Mahmud, Gang 6, Gang Eman, nomor 147 RT 03 RW 13, anggota Jemaat HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 18 Juni 2022 pukul 09.00 WIB di HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi. Saudara Anto Yohanes Siahan, putra dari Bapak Dr. Randus Nalom P. Siahan SE, Ibu Polmaida Pardede, yang beralamat di Bukit Cipageran Indah, Blok B, nomor 27 Cimahi, anggota Jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi, Resort Cimahi, WEK 9, dengan Saudara Alisa Dewanti Putri dari Bapak Triwisma, Ibu Francisca Trihastuti almarhumah, yang beralamat Jalan Merak, Blok P nomor 15 Cipinang Indah Jakarta Timur, anggota Jemaat GKI Cipinang Indah Kalimalang Jakarta Timur. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 18 Juni 2022 pukul 09.00 WIB di GKI Cipinang Indah Kalimalang Jakarta Timur. 5.4 Kebaktian Sekolah Minggu. Kebaktian sekolah minggu akan dimulai kembali dengan tatap muka pada hari ini, Minggu 5 Juni 2022, dengan kebaktian bergilir dengan jadwal sebagai berikut. Minggu pertama kelas C, minggu kedua kelas B, minggu ketiga kelas A, minggu keempat kelas PG dan TK. Dan apabila ada minggu kelima kembali ke kelas C, masuk pukul 07.30 WIB, akan disiarkan melalui live streaming. Dihimbau kepada anak sekolah minggu yang bukan jadwal tatap muka supaya mengikuti dari rumah masing-masing. 5.5 Pertanyaan Inahanna HKBP Distrik 18 Jabar Tendie. Pertanyaan Inahanna HKBP Distrik 18 Jabar Tendie akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022, waktu pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di HKBP Cikampek dan live streaming via YouTube. 5.6 Persembahan ke depan. Terhitung mulai hari ini, Minggu 5 Juni 2022, kita akan menyerahkan persembahan kedua dengan mengantarkan ke depan yang dimaksudkan ke kotak yang sudah disediakan. Untuk persembahan pertama di tempat duduk kita masing-masing. Dan untuk persembahan kedua diantar ke depan. Yang kita perhatikan yang kotak hitam itu untuk pelean yang kedua, namar boho atau ke pusat. Dan untuk yang warna ungu ini untuk pembangunan dan berlaku mulai hari ini dan minggu seterusnya. Demikianlah informasi dari kami, demikianlah warta gereja kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita lanjutkan ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 461 dimulai ayat 1, sekaligus kita mengumpulkan persembahan yang pertama.
Tuhanku, selamatkanlah ya Tuhanku, pandanglah tubuh serta jiwaku, selamatkanlah ya Tuhanku, jauhkanlah godaan dariku yang menghalangi pesan firman-Mu, yang mendukakan rohmu Tuhanku, selamatkanlah ya Tuhanku. Berikan firman-Mu senjataku, ya Tuhanku, Maha besar, kan ku taklukkan semua musuh-Mu, ya Tuhanku, Maha besar, memberitakan firman-Mu selalu, orang sesat perlu diselamatkan, terima mereka dengan kasih-Mu, ya Tuhanku, Maha besar. Kita berdoa. Damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, itulah yang memberkati hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu Pentakosta bagi kita semua. Demikian juga dengan jemaat kami atau simpatisan yang beribadah secara live streaming, kami menyampaikan selamat hari Minggu Pentakosta untuk saudara sekalian dimanapun berada saat ini. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita buka Alkitab kita. Bahwa khotbah kita pada hari ini tertulis di dalam Roma 8 ayat 8 sampai 11 yang memiliki topik hidup dalam roh Tuhan. Roma 8 ayat 8 sampai 11, saya akan membaca firman Tuhan demikian. Mari kita ikuti secara bersama-sama. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan.
Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melihat, menyimak, dan mengamati apa yang tertulis dalam kitab Rom pasal 8 ayat 8 sampai dengan 11 ini, kita bisa melihat dan kita bisa menyimpulkan bahwa kehidupan manusia ternyata tidak terlepas dari keinginan. Saya akan katakan sekali lagi bahwa kehidupan manusia tidak terlepas apa yang disebut keinginan. Biasanya keinginan manusia itu tidak terbatas, sementara kemampuan untuk memuaskan dan mendapatkan keinginan-keinginan tersebut terbatas. Maka ketika keinginan tersebut tidak terpenuhi, manusia cenderung bagaimana caranya untuk mendapatkannya. Berbicara tentang keinginan dalam konteks firman Tuhan hari ini yang tertulis di dalam Roma 8 ayat 8 sampai 11, Paulus menyebutkan ternyata ada dua keinginan manusia yang bertolak belakang dalam kehidupan orang Kristen. Yang pertama, keinginan menurut daging, yaitu tabiat-tabiat dosa. Nah, jadi keinginan daging yaitu tabiat-tabiat dosa. Dan yang kedua adalah keinginan menurut roh. Keinginan menurut roh. Paulus mengatakan keinginan menurut daging, bahwa sesungguhnya kata daging yang dimaksudkan di sini bukanlah berbicara tentang tubuh manusia, tetapi daging yang dimaksudkan oleh Paulus adalah kehidupan yang terpisah dari Allah dalam kehidupannya. Sekali lagi, kata daging yang dimaksudkan Paulus di sini adalah kehidupan yang terpisah dari Allah, di mana hati dan seluruh kehidupannya terikat oleh dunia ini. Kata daging dalam hal ini adalah tabiat manusia dalam segala kelemahannya, atau tabiat manusia yang mudah jatuh ke dalam dosa, Dengan kata lain, hidup menurut daging adalah hidup yang dikuasai oleh suara atau keinginan yang bersumber dari kejahatan atau keberdosaan manusia. Itulah sebagaimana yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Paulus menyebutkan bahwa perbuatan daging adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Inilah yang membuat hati kita condong ke dalam dunia
Dan inilah yang membuat kita condong ke dalam keberdosaan sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Yang semuanya ini adalah tindakan yang dilakukan oleh orang-orang hidupnya berada di luar Tuhan, tidak berada di dalam Tuhan. Dan hal ini juga dilakukan oleh orang-orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri, hidup sesuka hati dan keinginannya sendiri, sehingga dosa dan kejahatan sudah menjadi hal yang biasa baginya. Namun mari kita perhatikan Bapak dan Ibu, saudara yang terkasih, bahwa pada ayat 8 Allah mengatakan melalui firman-Nya bahwa setiap orang yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan di hadapan Allah. Mari kita garis bawahi bahwa setiap orang yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan di hadapan Allah. Mengapa demikian? Sebab perbuatan daging adalah tindakan kejahatan atau dosa. Perbuatan daging itu ibarat jalan tol menuju kebinasaan dan kematian yang kekal. Dan orang yang hidup di dalam daging, jiwanya akan mengalami kesengsaraan, sebab tidak ada damai sejahtera di dalam Allah bagi dirinya sendiri. Maka dengan kata lain kita bisa memahami bahwa kedagingan adalah kejahatan dan keberdosaan. Dan upahnya adalah kematian yang kekal. Sebab ini sangat bertolak belakang dengan Allah. Kedagingan pada akhirnya akan membawa manusia dalam kematian kekal. Kita memahami ini bersama-sama. Namun pada hari ini Allah kembali mengingatkan kita melalui firman-Nya bahwa kedagingan itu telah dimatikan oleh Roh Allah. Dan ini adalah hak istimewa yang kita terima dari Allah. Dan kita perlu menyadarinya pada saat ini bahwa Allah telah memberi hak istimewa itu. Kita tidak hidup di dalam kedagingan, di dalam daging, tapi kita hidup di dalam Roh. Kalau kita lihat ayat 9, firman Tuhan menegaskan kembali. Kamu, kita tidak hidup dalam daging, melainkan hidup dalam Roh. Jadi tadi Paulus menguraikan ada ternyata dua kehidupan manusia. Yang pertama, kehidupan yang dipenuhi dengan kedagingan. Nah, ayat 9 Paulus kembali menegaskan, kamu harus hidup di dalam Roh. Dan itu dia tegaskan di dalam firman Tuhan saat ini. Hidup di dalam Roh yang dimaksudkan dalam konteks firman Tuhan saat ini adalah hidup yang dikuasai oleh Roh Allah, di mana Kristus menjadi pusat kehidupannya, bukan dirinya sendiri menjadi pusat kehidupannya. Saudaraku yang terkasih, orang yang dikuasai Roh Allah dan menjadi milik Kristus adalah orang yang sedang berjalan menuju kepada kehidupan yang kekal.
Sama seperti Kristus yang mati dan bangkit kembali. Mereka yang menjadi satu, kita yang menjadi satu dengan Kristus akan menjadi milik Kristus di dalam Roh Allah. Dan juga akan mengalahkan kematian kekal itu dan menerima kemenangan, yaitu menuju kepada tahap kehidupan yang kekal. Saudara yang terkasih, dalam hal ini kita semakin disadarkan bahwa Allah melalui Tuhan Yesus Kristus telah mengangkat kita dari kegelapan, dari keberdosaan kita, menuju kepada satu tahap yang baru, yaitu kepada terang abadi. Allah telah menempatkan kita pada kelas yang berbeda dengan dunia ini. Dengan demikian Allah tidak menghendaki kita hidup dengan cara dunia ini. Maka Tuhan mengajarkan kepada kita, hiduplah di dalam Roh Allah. Sebab kita ini adalah milik Allah. Jemaat yang terkasih, demikianlah yang kita lihat dalam konteks hari Pentakosta saat ini. Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus. Peristiwa turunnya Roh Kudus atau Pentakosta beribu-ribu tahun lalu telah membawa perubahan yang besar dalam kehidupan orang Kristen. Kalau kita lihat Kisah Para Rasul 2 menyebutkan bahwa pada saat para rasul dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka mengalami perubahan. Mereka mengalami perubahan secara totalitas. Ketakutan mereka pada waktu itu berubah menjadi keberanian untuk menyaksikan dan memberitakan Yesus adalah juru selamat. Dan pada waktu itu Petrus dan ke-11 rasul lainnya berdiri dan berseru kepada seluruh orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Dia mengatakan, siapa yang berseru dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Karena itu bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Maka pada saat ini, dalam memperingati hari turunnya Roh Kudus, mari kita renungkan kembali Bapak dan Ibu dan juga Naposobulung yang hadir di sini dan juga saudara yang mengikuti ibadah secara live streaming. Apa yang sudah dikerjakan Allah melalui Yesus Kristus dalam kehidupan kita, melalui Roh Kudus dalam kehidupan kita, mulai dari kelahiran sampai pada kematian Tuhan Yesus adalah karya terbesar yang pernah terjadi di bumi ini. Begitu juga dengan saat ini, dengan turunnya Roh Kudus. Jadi tadi apa yang telah diperbuat oleh Tuhan mulai dari kelahiran sampai dengan kenaikan Roh Kudus, kenaikan Tuhan Yesus Kristus sampai dengan turunnya Roh Kudus yang kita peringati pada saat ini adalah karya terbesar yang pernah terjadi di bumi ini.
Itulah sebabnya dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus akan turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Dan janji itu telah digenapi dengan turunnya Roh Kudus dari langit memenuhi seluruh rumah. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi kalau kita membicarakan tentang Roh Kudus ini Bapak dan Ibu, nagudanga do begion. Aku sangat tertawa sih kalau dikatakan suarung roh kotor di porbadia di gereja HKBP. Miris hatiku mendengarkan itu. Ya. Miris. Nah baru hapursian yon terus begitu. Ngasih ahaunon, ngasih paresoon terus begitu. Dimanapun saudara berada pada saat ini. Dimanapun kita berada pada saat ini. Kalau memang hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu berdiam di dalam diri kita. Bukan melihat gereja si A itu penuh dengan Roh Kudus. Bukan mengatakan di gereja si B itu dangadong Roh Kudus di si. Coba kita bayangkan saudara-saudaraku. Bahwa Roh Kudus itu tidak hanya berdiam di satu tempat saja, tetapi Roh Kudus itu adalah berdiam di dalam diri kita sendiri. Jadi kalau kita memperingati hari turunnya Roh Kudus pada saat ini Bapak dan Ibu, saya melihat banyak kali ibu-ibu yang yang memakai baju bere saru pada onni, bere kamu na di joloon. Kain altar kita juga adalah berwarna merah. Ya. Dan asal di lokotono di joloon. Tapi ada maknanya. Adong do lapatan nion. Dan asal mula di dokon na merah. Wih, aka na aha doi. Aka na berani. Dan asal didokon ini. Tetapi apa maknanya ini? Bahwa warna merah itu adalah lambang keberanian untuk mewartakan Kristus ke tengah-tengah dunia ini. Dan ketika kita menyatakan tadi bahwa warna merah itu diibaratkan dengan bunyi seperti angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api seperti nyala api yang bertaburan dan hinggap pada mereka masing-masing. Bagaimana Bapak dan Ibu, saudara yang terkasih? Apakah saudara merasakan adanya Roh Kudus dalam kehidupan saudara? Talu si Jo. Ada? Ada. Siapa yang menggerakkan Bapak dan Ibu tadi datang beribadah ke gereja ini? Roh Kudus. Lahomar minggu pukul 7.30 masukkan, pukul 10.30 masukkan, pukul 10.30 masukkan. Roh Kudus yang menyatakan itu kepada kita. Dan roh yang sama juga dinyatakan Allah dalam kehidupan umat Kristen pada saat ini. Dan kita perlu memahami dan menyadari, semakin tahu juga bahwa banyak yang telah dilakukan Allah melalui Roh Kudus kepada umatnya. Melalui Roh Kudus setiap orang percaya menjadi insaf akan dosanya. Jadi Roh Kudus itu yang mengajari kita, unang sayulahu dosai. Unang
Saya badabu hotu bagasan dosa. Ulahon akka nadenggan. Roh Kudus yang mengajari kita membicarakan itu di dalam kehidupan kita. Lakukanlah yang benar di hadapan Tuhan. Unang saya mangulahon dosa. Lakukan yang benar. Dan Roh Kudus juga menegur dan menyadarkan setiap orang melakukan kejahatan sehingga mereka yang berdosa dan mau memberi diri menjadi hisap dan bertobat. Itulah peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus juga memimpin setiap orang supaya berada di dalam keberanian. Dia membuka hati kita untuk dapat memahami kebenaran Allah. Sebab melalui pikiran kita, melalui kekuatan kita, kita tidak akan bisa memahami kebenaran Allah. Roh Kudus yang menolong dan memimpin kita. Melalui Roh Kudus, kita juga dituntut untuk hidup di dalam ketaatan dan kekudusan. Melalui Roh Kudus, orang-orang yang terhilang juga dituntun kembali pulang kepada Bapa. Jalan itu dibuka kembali, sebab Allah tidak menghendaki kita terhilang. Maka pada saat ini jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada pada saat ini, berilah dirimu untuk dituntun Roh Kudus. Terimalah hak istimewa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Bahwa kita bukan milik dunia ini. Bahwa kita tidak selamanya berada di dunia ini. Kita, saudara, saya, Anda adalah milik Allah. Dan kita tidak hidup di dalam daging. Tapi kita hidup di dalam roh. Bagaimana saya bisa hidup di dalam roh? Terimalah Roh Kudus di dalam kehidupanmu. Renungkan peranan Roh Kudus itu di dalam kehidupanmu. Tetapi jika kita hidup di dalam daging, maka itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi tuntunan daripada firman Tuhan ini kepada kita adalah hiduplah di dalam roh yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Jadi pilihan ada di antara kita. Mau hidup di dalam daging atau hidup di dalam roh. Pilihan dihitau do sude. Kalau kamu, kalau kita, kalau saya mau hidup di dalam roh, maka terima Roh Kudus dalam kehidupanmu. Roh Kudus yang menuntun kita untuk berkarya, untuk terhibur, untuk kuat dalam menghadapi kenyataan hidup ini. Dan Roh Kudus mengajari kita untuk melihat mana yang baik dan mana yang tidak baik. Pilihan ada kepada kita. Tetapi tuntutan daripada firman Tuhan hari ini hendak menggerakkan kita di hari Pentakosta ini. Hiduplah menurut Roh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan
atas bimbingan firman-Mu kepada kami pada saat ini. Engkau tidak mengkehendaki kami hidup di dalam kedagingan yang menggiring kami kepada keberdosaan. Tetapi Tuhan mau menuntut kami ketika kami sudah milik Kristus. Baiklah, kami hidup di dalam Roh Tuhan. Hari ini juga di Minggu Pentakosta ini Tuhan, kami mau berdoa kepada jemaat yang akan melaksanakan baptisan kudus pada pukul 10.30. Berkati Tuhan acara baptisan kudus itu supaya berjalan dengan baik. Kami juga mau berdoa kepada anggota jemaat-Mu yang akan menikah, yaitu Saudara Riko Rafael Sitompul dan Saudari Indah Juwita Boru Lumban Gaul. Begitu juga dengan Ando Yohanes Siahan dan Saudari Alisa Dewanti. Tuhan Yesus, Engkau sudah mempertemukan mereka dalam kehidupannya saat ini, di mana mereka akan masuk kepada tahap pernikahan. Kiranya melalui bimbingan Roh Kudus, mereka akan bisa menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang menjadi milik Kristus, yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Jauhkan dari mereka pertikaian, jauhkan dari mereka kedengkian, tetapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menaungi kehidupan mereka. Allah Bapa kami di surga, kami juga mau berdoa kepada program distrik, di mana pada hari Kamis 9 Juni 2022 akan diadakan kebaktian Inahana di HKBP Cikampek pukul 10. Bapak, kiranya Engkau yang menggerakkan Inahana HKBP Cimahi Jalan Lurah ini untuk mengikuti acara tersebut. Kami juga mau berdoa kepada seksi paropuan pada saat ini. Tuhan, gerakkan hati jemaat-Mu Bapa, supaya mereka juga ikut berpartisipasi dalam Bajar Perempuan yang mereka lakukan pada saat ini. Ada program yang akan seksi perempuan lakukan pada hari-hari yang akan datang. Tuhan, kiranya Engkau yang menggerakkan hati kami untuk mendukung program seksi perempuan tersebut. Bapa kami yang di surga, kami juga mau mendoakan program pembangunan gereja, gedung sarana prasarana gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah. Kiranya Engkau yang menuntun jemaat-Mu untuk semakin mau mendukung program ini Bapa, dan mendukung dalam doa dan juga dana Bapa. Kiranya melalui Roh Kudus-Mu, gerakkan setiap jemaat-Mu supaya mereka terlibat di dalam agenda pembangunan ini. Bapa kami yang di surga, kami juga mau berdoa kepada jemaat-Mu Bapa yang mungkin bergumul pada saat ini. Apakah mereka merindukan keturunan Tuhan? Kami percaya bahwa Engkau akan menjalin rahim ibu dari keluarga tersebut, dan kami mau berdoa supaya Engkau memberikan keturunan kepada setiap anggota jemaat-Mu yang merindukannya. Atau juga Tuhan, kami mau berdoa kepada saudara-saudara kami Bapa yang sudah saatnya berumah tangga, tetapi sampai dengan saat ini Engkau belum mempertemukan jodoh mereka. Bapa, kami rindu kepada jemaat-Mu yang rindu akan jodoh Bapa, supaya Engkau mempertemukan jodoh mereka, dan pada waktu-waktu yang akan datang mereka akan berumah tangga. Kami juga tidak lupa mendoakan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Apakah itu ulang tahun pernikahan? Kami mau berdoa kepada jemaat-Mu Bapa, berikan panjang umur, berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, supaya mereka tetap mensyukuri setiap usia, pertambahan usia yang sudah
sampai kepada mereka saat ini. Bapa kami yang di surga, kami juga mau berdoa kepada pendidikan saudara-saudara kami. Apakah mungkin menyelesaikan studinya baik dari SD, SMP, SMA, atau mungkin ke perguruan tinggi, apakah itu strata 1, strata 2, strata 3, Bapak. Kami mau berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan meluluskan mereka pada waktunya. Bapak kami yang di surga, kami mau berdoa kepada saudara-saudara kami atau jemaat-Mu pada saat ini yang memberikan persembahannya kepada Tuhan. Apakah itu persembahan bulanan Tuhan? Apakah dengan pengucapan syukur, apa perpuluhan atau persembahan-persembahan lainnya, Bapak? Kiranya Engkau yang melipat gandakan berkat-Mu kepada mereka dan mereka mensyukuri setiap berkat yang datang kepada jemaat-Mu dan mereka memberikan persembahan itu kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tadi sudah diwartakan oleh Inang Sintua Borusihan, Abang Inang, bahwa kita akan memberikan persembahan ke depan. Yang warna ungu ini adalah pembangunan. Tatu pahima marhite, lasni roha, dohot sian yasni rohata, dan yang berwarna hitam ini adalah untuk ke pusat, untuk ke Namarbo. Baiklah, mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 644 ayat pertama. Seperti malaikat memuliakan nama
Kita perhatikan acara kita nomor 15. 15 pengutusan dan berkat. Saudara-saudara, hari ini kita telah merayakan hari turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Kita diingatkan supaya percaya bahwa kita orang yang percaya di zaman ini juga telah menerima Roh-Nya yang kudus. Kiranya Roh Kudus itu tetap tinggal di dalam hati dan pikiran kita, supaya perilaku kita menghasilkan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, dan sejahtera, kesabaran, kiranya iman dan kehidupan kita semakin dibaharui. Sebab itulah tandanya bahwa kita telah menerima Roh Kudus. Marilah kita semakin bergiat berbuat kebaikan bagi setiap orang melalui tindakan dan perbuatan kita yang baik. Roh Kuduslah yang mengajari kita melakukan yang baik. Pulanglah, tunaikanlah tugas panggilan dan pelayananmu, dan serahkan segala jalan hidupmu kepada Tuhan. Marilah kita serukan, bimbing aku dengan rohmu. Kita bernyanyi. Bimbing aku dengan roh, sempurnakan hidupku, beri padaku hidup baru di naungan kasih-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami. Karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Kau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat-Mu yang Engkau pilih, agar saling menerima,
dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan dibaharui serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesama manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di sorga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus agar mereka tidak khawatir hidupnya. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami agar kami yakin bahwa walaupun sesudah menjadi kulit tubuh ini dan sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.